Selamat datang kembali di Penyelaman Mendalam kita. Hari ini, kita punya topik yang seru banget nih. Naskah Wangsakerta. Betul. Ini salah satu naskah yang lumayan bikin heboh di kalangan sejarawan ya. Iya kan? Anda mungkin pernah dengar namanya disebut-sebut, apalagi kalau tertarik sama sejarah Jawa Barat atau Indonesia kuno. Kelihatannya memang luar biasa ya naskah ini. Detail banget gitu. Detail banget. Isinya tuh sejarah Nusantara dari abad awal sampai abad ke-17. Terus ada daftar raja, tahun pemerintahannya, lengkap pokoknya. Kayak ensiklopedia ya kelihatannya. Persis. Tapi justru karena kelihatan sempurna ini, malah jadi kontroversi panjang. Nah, misi kita kali ini, berdasarkan analisis kritis yang Anda kirimkan, mau coba bedah nih. Kita coba bongkar ya, kenapa naskah yang hebat ini kok diragukan? Dan apa pelajarannya buat kita dalam melihat sumber sejarah? Oke, jadi naskah ini kan munculnya tahun 1977 ya? Iya, betul. Klaimnya itu hasil kerja tim Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Katanya dikerjakan 21 tahun, di abad ke-17. Lama juga ya, 21 tahun. Makanya isinya lengkap banget. Sempat diusulkan jadi rujukan hari jadi provinsi juga kan? Sempat diwacanakan begitu. Tapi ya itu tadi, justru kelengkapannya ini yang bikin para ahli mulai bertanya-tanya sejak tahun 80-an. Kok bisa? Nah, disinilah metode sejarah masuk ya. Gimana tuh cara kerjanya? Iya, jadi sejarawan itu nggak bisa asal percaya aja. Ada alatnya lah istilahnya. Pertama, bedain dulu sumber primer sama sekunder. Primer itu yang langsung dari zaman itu ya, saksi mata gitu. Betul, atau setidaknya sezaman lah. Kalau sekunder itu yang nulisnya belakangan, berdasarkan sumber lain lagi. Terus ada kritik ekstern. Kritik ekstern, itu apa lagi? Itu kayak kita periksa KTP-nya dokumen. Kapan dibuat? Bahannya apa? Siapa yang nulis? Asli atau salinan? Gitu. Oke, cek fisiknya lah ya. Terus ada kritik intern. Ini lebih ke isinya. Bener nggak infonya? Penulisnya kompeten nggak? Dia jujur nggak nulisnya? Ada motif tersembunyi nggak? Oke, masuk akal. Terus yang terakhir? Yang paling penting, koroborasi. Ada nggak sumber lain yang independen, yang ngomongin hal yang sama? Kalau sendirian aja, ya susah. Oke, cukup jelas. Nah, sekarang kita coba terapkan ke naskah Wangsakerta ini. Gimana hasil kritik eksternnya? Cek fisiknya gimana? Nah, ini dia yang langsung bikin, tanda tanya besar. Jadi kertasnya itu dites oleh ANRI tahun 88. Hasilnya, Gimana hasilnya? usia kertasnya itu diperkirakan cuma 100 tahunan aja. Artinya kemungkinan besar kertas itu dari akhir abad ke-19, bukan abad ke-17. Wow, beda 200 tahun ya. Jauh banget. Ini temuan serius kan? Masa klaimnya abad 17, kertasnya abad 19? Itu baru kertasnya. Ada lagi nggak? Ada. Soal tulisannya. Para ahli tulisan kuno, paleograf, kayak almarhum Pak Bucori, sama Prof. Rickloves, mereka bilang kualitas tulisannya itu cenderung kasar atau jelek. Jelek gimana maksudnya? Ya, nggak halus, nggak kayak tulisan naskah-naskah asli abad ke-17 pada umumnya. Malah ada dugaan kertasnya itu kertas manila biasa, yang dicelup biar kelihatan kuno. Oh lah, sengaja dibikin tua gitu ya? Ada dugaan ke arah sana. Ini namanya anakronisme, ketidaksesuaian zaman. Dari fisik dan tulisan udah kelihatan nggak pas sama klaim abad 17-nya. Oke. Terus soal klaim acara besar di Cirebon itu, Gotra Sawala. Kan katanya ngundang banyak utusan. Nah, itu juga poin penting di kritik ekstern. Katanya kan acara besar, bertahun-tahun di Cirebon abad 17. Tapi masalahnya, Kenapa? abad ke-17 itu lagi rame-ramenya konflik loh. Ada Trunojoyo, ada masalah internal kesultanan, ada VOC juga. Anehnya, acara sebesar Gotra Sawala ini kok ya sama sekali nggak kecatat di sumber lain. Nggak ada catatannya. Terutama di catatan harian VOC, dak register itu. Padahal VOC itu biasanya detail banget nyatet apa aja. Dari dagang, politik, sampai gosip istana. Kok acara sebesar ini bisa luput? Kan aneh. Iya juga ya. Mencurigakan kalau nggak ada jejaknya sama sekali. Ditambah lagi asal-usul naskahnya ini gimana ceritanya bisa sampai ditemukan, itu agak misterius. Cenderung dirahasiakan penemunya. Padahal naskah asli biasanya jelas riwayat penyimpanannya. Oke, jadi dari sisi luarnya aja udah banyak catatan ya. Terus gimana isinya? Kritik internnya. Kan katanya detail banget tuh. Ada daftar Raja Salakanagara dari abad pertama Masehi. Detail memang nggak salah. Tapi ya itu, balik lagi ke prinsip koroborasi tadi.
Sedetail apapun informasinya kalau nggak ada sumber independen lain yang mengkonfirmasi, ya susah. Jadi daftar Raja Salakanagara itu nggak ada di prasasti atau catatan lain gitu? Sampai sekarang belum ditemukan bukti pendukungnya. Misalnya prasasti dari zaman itu yang jebut Salakanagara, atau catatan Tiongkok, India. Jadi statusnya itu paling banter jadi fakta dugaan, hipotesis aja. Belum bisa dianggap fakta sejarah ya kalau gitu? Belum bisa. Terus misteri asal-usul tadi itu juga ngaruh ke kredibilitas isi. Jadi muncul pertanyaan, ini sumbernya beneran mau ngasih tahu kebenaran nggak sih? Itu bagian dari kritik intern juga. Jadi kesimpulannya gimana nih soal naskah Wangsakerta ini sebagai sumber sejarah abad 17? Di bukti-bukti tadi, usia kertasnya nggak cocok, tulisannya aneh, nggak ada koroborasi dari sumber sezaman kayak VOC, asal-usulnya nggak jelas. Kesimpulan mayoritas sejarawan sih, naskah ini nggak bisa diandalkan sebagai sumber sejarah untuk abad ke-17 atau sebelumnya. Oke, jadi nggak bisa dipakai buat cerita sejarah zaman itu ya? Terus, apa naskah ini jadi nggak ada gunanya sama sekali dong? Dibuang aja gitu? Wah, ya jangan dibuang. Justru ini menariknya. Mungkin dia gagal jadi jendela ke abad 17, tapi dia bisa jadi jendela yang berharga ke abad ke-19. Maksudnya gimana tuh? Kan kemungkinan besar naskah ini dibuat atau disalin di akhir abad 19. Nah, naskah ini jadi objek kajian yang sah buat para filolog, ahli naskah kuno. Oh, jadi dipelajari dari sisi lain ya? Betul, bisa dipelajari bahasanya gimana, gaya nulisnya, struktur ceritanya. Dan yang lebih penting, kita bisa coba pahami, orang di Cirebon akhir abad 19 itu mikirnya gimana sih soal masa lalu? Gimana mereka bikin sejarah leluhurnya? Jadi naskahnya bisa cerita tentang zaman pembuatnya ya? Bukan zaman yang diceritakan? Tepat, bisa ngasih wawasan tentang kondisi sosial, budaya, intelektual saat itu. Itu juga nilai sejarah, tapi sejarah tentang abad ke-19-nya. Menarik banget ya. Jadi nggak diterima untuk abad 17, tapi justru jadi sumber buat abad 19. Oh iya, penting juga mungkin Anda ingat, bukan berarti kita nggak punya sumber lain soal Sunda kuno ya. Benar, ada naskah lain yang lebih tua dan dianggap lebih kredibel, kayak Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Bujangga Manik, atau Carita Parahyangan. Wangsakerta ini cuma salah satu aja. Oke, jadi penyelaman kita hari ini nunjukin banget ya pentingnya kita kritis kalau nemu klaim sejarah walaupun kelihatannya hebat banget. Betul, naskah Wangsakerta ini jadi contoh bagus gimana sejarawan kerja, kayak detektif gitu, bongkar bukti lapis demi lapis. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kalaupun sebuah dokumen itu nggak akurat buat zaman yang diklaimnya, apa sih yang bisa kita pelajari dari dokumen itu tentang zaman ketika dia sebenarnya ditulis? Dan mungkin juga, kira-kira apa ya motivasi orang bikin narasi sejarah sedetil Wangsakerta ini, tapi susah dibuktikan? Apa ini soal kebanggaan daerah? Politik identitas abad 19? Atau ada agenda lain? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan. Sampai jumpa di penyelaman berikutnya.